Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Teror Arwah Korban Tabrak Lari. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2013 menjadi awal kehidupan baru bagi pasangan suami istri, Dara dan Dino. Mereka baru saja pindah menempati rumah sederhana di sebuah desa di Jawa demi mencari ketenangan. Udara malam hari di desa itu ternyata jauh lebih dingin dari perkiraan Dara. Angin berhembus kencang melewati celah ventilasi, membawa hawa dingin ke dalam ruang tamu. Dara sibuk membongkar kardus pakaian, sementara Dino duduk santai di atas tikar meminum secangkir kopi panas. Ketenangan malam pertama mereka terganggu oleh dengungan pengeras suara masjid desa. Suara itu disusul deheman seorang pria yang mulai menyiarkan berita duka cita. Dia mengumumkan bahwa seorang siswi sekolah menengah atas bernama Riana meninggal dunia akibat menjadi korban tabrak lari sore tadi. Pria itu meminta agar warga berkunjung ke rumah duka malam itu juga untuk membantu proses pengurusan jenazah. Mendengar kabar buruk tersebut, rasa kasihan memenuhi hati Dara. "Mas, kasihan banget ya anak itu. Usianya masih SMA, tapi udah meninggal ditabrak orang," ucap Dara. Dino merespons dengan anggukan pelan. "Iya, parah banget emang orang sekarang. Yang nabrak pasti langsung kabur," balas Dino. Dara perlahan bangkit lalu mengambil jaket tebalnya. "Mas, aku pergi ke rumah duka sekarang ya. Mau ikut bantu-bantu ibu-ibu entar di sana, biar sekalian kenalan sama tetangga," ujar Dara. Dino menatap istrinya dengan raut wajah ragu. "Kamu beneran mau pergi malam ini juga? Di luar hawanya dingin banget loh, Ra. Jalanan kita juga gelap banget." Dara memakai jaketnya. "Biarin, gak apa-apa kok mas. Ntar aku juga ketemu rombongan warga lain di jalan. Kamu di rumah aja ya, jagain barang kita," bujuk Dara meyakinkan. "Ya udah, hati-hati ya di jalan. Jangan kelamaan di sana kalau udah beres," pesan Dino. Dara segera melangkah keluar rumah menyusuri jalanan desa yang gelap dan sepi. Cahaya hanya mengandalkan lampu teras warga yang letaknya saling berjauhan. Dara berjalan hati-hati di atas jalanan tanah basah sisa gerimis tadi. Suasana jalan terasa mencekam, hanya terdengar suara jangkrik dan daun bambu yang tertiup angin malam. Tidak berselang lama, Dara melihat cahaya senter dari arah belakangnya. Sekelompok ibu-ibu berjaket tebal rupanya sedang berjalan menuju rumah duka. Dara memperlambat langkah untuk menunggu mereka, lalu ikut berjalan bersama tanpa banyak obrolan. Belasan menit kemudian, rombongan mereka tiba di pelataran rumah duka yang sudah sangat ramai. Halaman rumah sederhana tersebut dipenuhi oleh warga desa yang melayat. Beberapa bapak terlihat bergotong royong mendirikan tenda terpal biru dan menata kursi plastik. Dara berjalan melewati pintu samping untuk langsung menuju ruang tengah rumah. Di dalam ruangan itu, aroma kapur barus dan wangi bunga melati tercium menyengat. Para ibu terlihat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang menggelar tikar pandan, memotong kapas tebal, dan merapikan kain kafan putih. Dara mendekati kumpulan ibu-ibu yang menyiapkan kain kafan tersebut. "Permisi ibu-ibu semuanya. Kira-kira ada yang bisa aku bantu kerjakan di sini nggak ya?" sapa Dara ramah. Seorang ibu menoleh menatapnya. Mbak yang warga baru itu ya? Kebetulan air di kamar mandi udah habis mbak. Airnya ntar mau dipakai buat mandiin jenazah Riana. Tolong ambilin air pakai ember di sumur belakang rumah ya," pintanya. "Oh, siap ibu. Aku pamit ke belakang dulu buat ambil airnya sekarang ya," balas Dara. Dara langsung berjalan menyusuri lorong sempit yang mengarah ke bagian dapur. Halaman belakang rumah duka itu ternyata terpisah jauh dari bangunan utama. Suasana terasa sangat berbeda begitu Dara membuka pintu dan melangkah keluar rumah. Area belakang itu sangat gelap, sunyi, dan terisolasi dari keramaian warga. Semua pelayat berkumpul di bagian depan, sehingga tidak ada satu orang pun di halaman belakang itu. Penerangannya hanyalah sebuah bohlam lampu kecil yang menyala redup menggantung di tiang kayu. Cahaya kuning remang menyorot halaman berpasir yang dinaungi oleh rimbunnya pohon mangga. Di sudut halaman tersebut,
terdapat sumur tua dari susunan batu bata merah berlumut. Dara memungut ember plastik hitam dari tanah, lalu mulai berjalan pelan mendekati sumur itu. Hawa udara di sekitar sumur itu entah kenapa terasa jauh lebih dingin dan membuat kulitnya bergidik. Udara malam yang berhembus membuat bulu kuduk leher Dara seketika merinding hebat. Saat langkah kakinya tersisa sedikit lagi dari sumur, tubuh Dara mendadak membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak kencang saat matanya menangkap sosok seorang gadis remaja yang duduk diam mematung di atas tumpukan batu bata. Gadis remaja itu memakai kemeja seragam sekolah putih dan rok panjang abu-abu yang sangat kotor. Posisi duduknya ganjil, menunduk dalam-dalam dengan pandangan kosong ke arah tanah. Rambut hitam lurusnya yang panjang terurai berantakan, jatuh menutupi hampir seluruh bagian samping wajahnya. Dara mencoba berpikir positif, menduga gadis itu mungkin sahabat Riana yang menyendiri karena bersedih. "Dek, ngapain kamu duduk sendirian aja di situ? Tempatnya gelap banget loh di sini," sapa Dara dengan suara lembut. Gadis itu sama sekali tidak memberikan respons atas pertanyaan tersebut. Badannya terlihat kaku, layaknya patung tanpa pergerakan sekecil apapun. "Hawanya di luar sini lagi dingin banget loh, Dek. Mendingan kamu ikut masuk ke dalam rumah aja yuk, kumpul bareng ibu-ibu," bujuk Dara sekali lagi. Gadis berseragam itu tetap membisu, dan hal yang mengerikan, bahunya sama sekali tidak bergerak, layaknya pernapasan manusia. Suasana halaman belakang itu perlahan berubah menjadi semakin hening dan terasa mencekam. Nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan siswi berseragam itu. Rasa takut merayap menyelimuti pikiran Dara, membuatnya tidak berani memaksakan diri mengambil air. Dilanda kepanikan, Dara meletakkan ember plastik itu ke tanah, lalu membalikkan badan menjauh. Dara berjalan setengah berlari masuk ke dalam rumah duka yang kembali terang. Sesampainya di ruang tengah, hiruk-pikuk obrolan warga meredakan ketakutan di hati Dara. Jenazah Riana kini sudah dipindahkan ke atas meja pemandian di tengah ruangan keluarga. Tubuh almarhumah Riana yang kaku ditutupi rapat menggunakan kain batik coklat gelap dari ujung kepala hingga kakinya. Tangisan pilu pihak keluarga terdengar menyayat hati memenuhi ruangan. Di tengah suasana duka tersebut, seorang kerabat keluarga yang sudah lanjut usia memanggil Dara. Ibu tua itu meminta tolong agar Dara membantunya membuka sedikit bagian atas kain penutup wajah jenazah supaya keluarga bisa melihat wajah Riana untuk terakhir kalinya. Dara mengangguk pelan, lalu berdiri tepat di sebelah kiri meja pemandian. Dengan tangan yang masih bergetar sisa dari ketakutan di sumur tadi, Dara menarik ujung kain batik itu ke bawah perlahan-lahan. Kain tersebut turun menyingkap dahi, mata, hidung, hingga berhenti di batas leher, menampilkan wajah almarhumah utuh di bawah cahaya lampu. Napas Dara seketika terputus dan matanya membesar terkejut luar biasa. Tubuhnya mematung kaku menatap wajah pucat pasi dengan luka darah mengering di bagian pelipisnya itu. Rambut panjangnya, bentuk lekuk hidungnya, dan garis wajahnya benar-benar terlihat persis sama. Jenazah siswi malang itu adalah gadis berseragam kotor yang duduk terdiam menemaninya di dekat sumur gelap tadi. Rasa syok masih menyelimuti pikiran Dara setelah melihat wajah jenazah Riana secara langsung. Tubuhnya berdiri kaku di samping meja pemandian, sementara para warga terus melanjutkan proses pengurusan jenazah malam itu. Tidak lama kemudian, Dino muncul dari balik kerumunan pelayat dan berjalan mendekati istrinya. Dino rupanya merasa khawatir karena Dara pergi terlalu lama, sehingga dia memutuskan untuk menyusul ke rumah duka. Melihat wajah istrinya yang sangat pucat, Dino langsung menarik tangan Dara pelan ke arah luar rumah agar menjauh dari keramaian. "Ra, kamu kenapa kok pucat banget wajahnya? Kamu sakit atau kecapean ngurusin barang kita tadi?" tanya Dino dengan raut wajah khawatir. Dara menatap suaminya dengan napas memburu. "Mas, wajah jenazah anak itu sama persis kayak wajah anak perempuannya aku ajak ngobrol di sumur belakang tadi," bisik Dara ketakutan. Dino mengerutkan dahi mendengar perkataan istrinya. "Ah, masa sih, Ra? Kamu mungkin cuma salah lihat aja karena di luar gelap banget. Apalagi kamu kan belum istirahat sama sekali dari sore," balas Dino menenangkan. "Beneran, Mas. Bentuk wajahnya sampai rambutnya itu sama persis. Aku nggak mungkin salah lihat," bantah Dara meyakinkan suaminya. "Ya udah, kamu tenang dulu aja sekarang. Ntar kita ikut rombongan warga ngantar jenazahnya ke makam. Habis itu kita langsung pulang buat istirahat," ajak Dino sambil mengusap pundak istrinya. Dara hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar sangat kencang.
Setelah jenazah Riana selesai dimandikan dan dikafani, warga desa langsung bersiap untuk melaksanakan pemakaman malam itu juga. Jenazah Riana dimasukkan ke dalam keranda besi yang ditutupi oleh kain hijau panjang, lalu diangkat oleh beberapa bapak secara bergantian. Rombongan pelayat mulai berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah duka, membelah kegelapan malam yang sunyi. Perjalanan menuju tempat pemakaman ternyata lumayan jauh melewati jalan tanah yang menyempit. Letak makam itu berada di seberang area kebun tebu yang luas tanpa lampu penerangan. Rombongan hanya mengandalkan cahaya dari obor bambu yang dibawa oleh bapak-bapak di barisan depan dan belakang. Dara dan Dino berjalan beriringan di tengah rombongan, mengikuti langkah warga yang berjalan dalam diam. Udara malam yang dingin semakin terasa menusuk kulit, apalagi saat rombongan mulai masuk ke jalan setapak di tengah kebun tebu tersebut. Batang-batang tebu di sisi kiri dan kanan jalan tumbuh tinggi, menutupi pandangan warga dan membuat suasana terasa menakutkan. Suara gesekan daun tebu yang tertiup angin terdengar sangat nyaring, seolah-olah ada banyak orang yang sedang berbisik di sekitar mereka. Saat rombongan pelayat sudah berada tepat di pertengahan kebun tebu, kejadian aneh yang sangat mengejutkan tiba-tiba terjadi. Hembusan angin malam yang tadinya terasa pelan, mendadak berubah menjadi tiupan angin yang sangat kencang dari arah depan. Angin kencang itu menerpa kasar, membuat tanaman tebu di sekitar mereka bergoyang hebat sampai menunduk. Dalam hitungan detik, hembusan angin itu langsung mematikan semua api obor bambu yang dibawa oleh bapak-bapak. Suasana di kebun tebu itu seketika berubah gelap gulita, membuat kepanikan melanda seluruh warga yang hadir. Waduh, kok obornya mati semua? Bapak-bapak, tolong nyalain lagi apinya dong, gelap banget ini jalanannya nggak kelihatan. Teriak seorang ibu dengan nada panik. Tenang ibu-ibu semuanya, jangan pada panik dulu. Tolong yang bawa korek api segera dinyalakan buat nyalain obornya lagi, sahut seorang bapak dari barisan depan. Dino memegang erat tangan Dara untuk memastikannya aman di tengah kerumunan yang sedang kebingungan itu. Mas, hawanya kok tiba-tiba jadi dingin banget ya? Perasaanku mulai nggak enak di sini, ucap Dara merapatkan tubuhnya. Iya Ra, sabar dulu ya, ini bapak-bapaknya lagi usaha nyalain obornya Liga kok, kamu pegangan tanganku aja, jawab Dino menenangkan istrinya. Setelah beberapa menit dicekam kegelapan, bapak-bapak akhirnya berhasil menyalakan obor kembali, dan rombongan langsung mempercepat langkah mereka keluar dari kebun tebu itu. Rombongan pelayat akhirnya berhasil melewati kebun tebu itu dan tiba di area pemakaman umum desa. Makam itu dipenuhi pepohonan kamboja besar yang rimbun, membuat suasana malam di tempat itu terasa semakin suram. Liang lahat untuk jenazah Riana sudah selesai digali oleh beberapa warga yang berangkat lebih awal sebelum rombongan utama datang. Keranda besi itu diletakkan dengan hati-hati di sebelah liang lahat. Lalu beberapa bapak mulai turun ke dalam lubang tanah tersebut. Proses penguburan jenazah dilakukan dengan cepat, diiringi suara isak tangis dari beberapa anggota keluarga Riana. Dara dan Dino berdiri agak jauh dari tepi liang lahat, mengamati proses pemakaman itu dalam keheningan. Suara cangkul memindahkan tanah basah ke dalam lubang terdengar memecah kesunyian malam di area makam itu. Setelah liang lahat tertutup tanah sepenuhnya, seorang tokoh agama memimpin doa bersama untuk mendoakan almarhumah agar arwahnya diterima dengan baik. Semua warga menundukkan kepala dan mengamini doa tersebut dengan khusyuk, berharap proses pemakaman ini menjadi akhir yang tenang bagi gadis malang itu. Hembusan angin malam kembali bertiup pelan melewati sela-sela pohon kamboja, membawa udara dingin yang membuat warga merapatkan jaket mereka masing-masing. Setelah pembacaan doa selesai, warga desa mulai bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan area pemakaman itu. Namun, pandangan Dara tiba-tiba tertuju pada seorang perempuan tua yang masih berjongkok sendirian di dekat makam Riana. Perempuan tua itu adalah Nek Darmi, nenek Riana, yang sedang melakukan ritual di atas gundukan tanah makam itu. Nek Darmi memasukkan tangannya ke dalam sebuah kantong plastik kecil, lalu menaburkan sesuatu secara merata di atas makam cucunya tersebut. Dara memperhatikan benda yang ditaburkan itu dengan saksama, yang ternyata adalah biji-bijian kecil berwarna hijau gelap. Bu, maaf mau nanya, nenek itu lagi naburin apa ya di atas makamnya? Bisik Dara kepada seorang ibu yang berdiri di sebelahnya. Ibu itu menoleh lalu membalas bisikan Dara. Oh, itu Nek Darmi lagi nabur biji kacang hijau, Mbak. Biar arwah cucunya bisa istirahat tenang dan gak diganggu, jawab ibu itu pelan. Oh gitu ya Bu, aku baru tahu ada tradisi kayak gitu di sini, ucap Dara mengangguk paham. Iya Mbak, yaudah yuk kita pulang aja sekarang, hawanya udah makin dingin,
ajak ibu itu sambil berjalan pergi. Dara dan Dino akhirnya ikut berjalan pulang mengikuti warga melewati jalan memutar agar tidak perlu masuk ke kebun tebu lagi. Pada malam ketiga setelah pemakaman itu, udara dingin kembali menyelimuti desa dengan pekat. Dara sedang duduk di ruang keluarga melipat pakaian bersih, sementara Dino sedang sibuk merapikan beberapa perkakas di sudut ruangan. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari arah luar rumah yang diselingi suara hembusan angin. Dara menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu menatap suaminya yang sedang fokus dengan pekerjaannya. "Mas, kamu ngerasa nggak sih semenjak malam pemakaman anak itu, desa kita jadi sepi banget kalau malam?" Tanya Dara membuka obrolan. Dino menoleh sebentar lalu kembali fokus pada perkakasnya. "Iya, Ra, wajar aja kok menurutku. Namanya juga warga lagi pada sedih, jadi pada malas buat keluar rumah malam-malam," jawab Dino santai. Dara menghela napas pelan sambil melanjutkan melipat baju. "Tapi perasaanku agak beda loh, Mas. Hawanya itu kayak berat banget kalau malam udah mulai turun. Beda sama pas hari pertama kita pindah ke sini," ucap Dara menyampaikan keresahannya. Dino meletakkan obeng di tangannya, lalu berjalan mendekati istrinya dan duduk di sebelahnya. "Kamu mungkin masih kepikiran soal kejadian di rumah duka kemarin itu ya? Udah gak usah terlalu dipikirin lagi. Ntar kamu malah jadi parno sendiri loh," bujuk Dino menenangkan. "Gimana gak kepikiran, Mas? Wajah jenazah anak itu sama persis kayak anak perempuan yang aku lihat di sumur. Bayangan wajahnya masih sering muncul di pikiranku sampai sekarang," keluh Dara cemas. "Iya, aku paham kok, Ra. Ya udah, mending habis ini kita langsung tidur aja yuk, biar pikiranmu bisa lebih tenang," ajak Dino sambil mengusap lengan istrinya. Dara menyetujui ajakan suaminya, lalu mereka berdua beranjak menuju kamar tidur dan mematikan sebagian besar lampu rumah. Waktu berlalu perlahan, dan malam semakin larut menuju dini hari. Dara belum bisa memejamkan mata sepenuhnya. Tubuhnya hanya berbaring di atas kasur, sementara Dino sudah tertidur pulas di sampingnya. Suasana rumah saat itu benar-benar sunyi senyap, sampai tiba-tiba terdengar sebuah suara lirih dari arah luar jendela kamar. Suara itu terdengar sangat pelan, namun menggetarkan udara malam, seperti suara rintihan perempuan yang sedang menahan rasa sakit. Dara menahan napasnya, berusaha menajamkan telinga untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Suara rintihan itu kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih jelas menembus dinding papan rumah mereka. Suara perempuan itu terus-menerus mengucapkan kata tolong dan perih secara berulang-ulang dengan nada yang sangat menyayat hati. "Tolong, perih, tolong aku, perih," rintih suara gaib tersebut dari luar sana. Mendengar suara itu, jantung Dara langsung berdetak kencang memukul rongga dadanya. Ketakutan luar biasa seketika menyergap seluruh tubuhnya, membuatnya tidak berani bergerak sedikit pun dari atas kasur. Dara membalikkan badannya dengan sangat pelan, lalu mengguncang bahu suaminya untuk membangunkannya dari tidur. "Mas, bangun Mas, bangun bentar dong," bisik Dara dengan suara bergetar menahan panik. Dino mengerang pelan, lalu membuka matanya setengah sadar menatap istrinya yang ketakutan. "Ada apa sih, Ra? Malam-malam kok bangunin aku? Ada suara apa memangnya?" balas Dino berbisik serak. "Mas, coba kamu dengerin pelan-pelan ke arah luar jendela deh. Ada suara cewek lagi nangis minta tolong," ucap Dara menunjuk ke arah jendela kamar yang tertutup gorden. Dino langsung terdiam, memusatkan pendengarannya ke arah yang ditunjuk oleh istrinya. Suara rintihan tolong dan perih itu kembali terdengar jelas, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdua merinding. Mata Dino terbelalak kaget, menyadari suara rintihan itu terdengar sangat dekat dari balik jendela. Dino segera bangkit dari kasur dengan hati-hati, lalu berjalan mengendap-endap mendekati jendela kamar tersebut. Rasa penasaran mendorong tangannya untuk menyingkap sedikit kain gorden demi melihat apa yang ada di luar sana. Dara bangun dari kasur dan berdiri di belakang suaminya dengan tangan memegang erat lengan baju Dino. Saat gorden itu terbuka sedikit, mereka berdua mengintip ke arah halaman samping rumah. Pemandangan di luar sana membuat napas mereka berdua tertahan di pangkal tenggorokan. Tepat di dekat jendela, berdiri sosok arwah Riana memakai seragam sekolah menengah atas yang sama seperti sebelumnya. Kondisi arwah gadis itu kini terlihat sangat mengerikan. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya terlihat robek dan berlumuran darah segar yang terus menetes ke tanah.
Arwah gadis itu menatap kosong ke arah rumah. Bibir pucatnya terus mengeluarkan rintihan gaib yang menyayat hati tanpa henti. Kepanikan mengambil alih akal sehat Dino. Dia langsung menutup gorden jendela itu dan menarik Dara menjauh. Mereka berdua meringkuk ketakutan di sudut kamar dengan napas terengah-engah sampai matahari pagi terbit. Keesokan paginya, Dara pergi belanja ke warung sayur di ujung jalan dan melihat ibu-ibu sedang berkumpul berbisik-bisik. Ternyata, gangguan gaib malam tadi tidak hanya dialami oleh Dara dan Dino saja. Hampir seluruh warga desa menceritakan pengalaman mengerikan yang sama. Mereka semua mengaku mendengar rintihan tolong dan perih di depan rumah mereka masing-masing pada waktu malam hari. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat langsung penampakan arwah Riana yang berlumuran darah sedang mondar-mandir di jalanan desa. Teror arwah penasaran ini menyebar dengan cepat, membuat kepanikan massal melanda seluruh penduduk desa tanpa terkecuali. Ibu-ibu dengar sendiri kan suaranya semalam? Merinding banget aku pas dengar suara nangisnya di luar, ucap tetangga Dara gemetar. Iya bu, suamiku sampai ngintip dari pintu, malah lihat arwahnya lagi berdiri di jalan netesin darah, balas ibu lainnya cemas. Dara menyadari teror gaib ini menyerang seluruh desa. Seorang sesepuh desa kemudian memberikan saran untuk menenangkan warga. Berdasarkan kepercayaan desa itu, mereka disarankan mencari tanaman banggel di kebun. Tanaman banggel dipercaya memiliki khasiat kuat untuk menangkal gangguan arwah yang sedang gentayangan. Warga desa berbondong-bondong mencari tanaman tersebut, memotong daunnya, dan merangkainya menjadi ikatan kecil. Sore itu juga, warga desa menggantungkan tanaman banggel di pintu rumah mereka. Dara dan Dino juga menuruti anjuran itu dan menggantungkan tanaman banggel di pintu rumah menjelang malam. Mereka sangat berharap daun beraroma menyengat itu bisa melindungi rumah dari gangguan makhluk halus. Namun sayangnya, harapan itu sirna saat malam kembali menyelimuti desa dengan kegelapan. Tanaman banggel yang digantung tidak memberikan efek penangkal apapun. Saat tengah malam tiba, rintihan pilu itu terdengar lagi mengelilingi rumah mereka. Suara tolong dan perih justru terdengar semakin keras dari luar sana. Dara hanya memeluk lututnya di atas kasur, merasakan udara dingin yang merembes masuk dari celah dinding. Teror arwah Riana terus berlanjut tanpa henti. Beberapa hari kemudian, Dara dan Dino memutuskan untuk keluar rumah sebentar, berjalan kaki menyusuri jalanan desa demi mencari sedikit udara segar. Berhari-hari terkurung di dalam rumah dengan perasaan was-was, membuat tubuh dan pikiran mereka terasa sangat kelelahan. Udara sore itu terasa cukup sejuk. Matahari mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya jingga yang menyinari jalanan tanah. Dara dan suaminya berjalan berdampingan tanpa tujuan yang pasti, hanya ingin meredakan ketegangan sebelum malam yang menakutkan kembali datang. Di tengah perjalanan sore itu, langkah kaki mereka mengarah ke jalan setapak yang melewati area pemakaman umum desa. Dara menoleh ke arah suaminya sambil merapatkan jaket yang dia pakai. Mas, malam ini kita mau tidur di ruang tengah aja nggak sih? Jujur, aku masih takut banget kalau harus tidur di kamar dekat jendela itu lagi, ucap Dara memecah keheningan. Dino menatap istrinya lalu mengangguk pelan. Iya Ra, ntar kita gelar kasur lipat aja di depan TV biar agak lega. Aku juga semalam beneran gak bisa tidur gara-gara dengar suara nangis itu, balas Dino dengan leglah. Perasaanku kok makin lama makin gak enak ya mas. Kasian warga desa jadi pada ketakutan semua tiap malam. Sampai kapan kira-kira teror ini bakal kejadian terus? Keluh Dara sambil terus berjalan pelan. Ya kita berdoa aja Ra, semoga arwah anak itu cepat tenang. Biarin aja dulu, kita fokus jaga diri kita sendiri aja sekarang, jawab Dino menenangkan istrinya. Obrolan mereka terhenti saat mereka mulai mendekati area pinggir pemakaman umum yang dipenuhi pohon kamboja besar. Suasana di sekitar makam itu sangat sepi. Tidak ada satupun warga desa yang terlihat berlalu lalang di sana. Namun, ketenangan sore itu terpecah ketika telinga Dara menangkap sayup-sayup suara orang yang sedang menangis sedih. Dara langsung menghentikan langkahnya, menahan lengan Dino, dan memberi isyarat agar suaminya diam mendengarkan. Mereka berdua mempertajam pendengaran, mencari sumber suara tangisan perempuan yang terdengar sangat memilukan dari dalam area makam. Dino menunjuk ke arah tengah pemakaman, ke arah gundukan tanah makam baru tempat jenazah Riana dikuburkan beberapa hari yang lalu. Dara dan Dino berjalan mengendap-endap mendekati pagar pembatas makam, lalu berlindung di balik sebuah pohon besar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan, mereka melihat seorang perempuan parubaya sedang duduk bersimpuh tepat di sebelah makam Riana. Perempuan itu adalah Butari, ibu kandung almarhumah Riana, yang terlihat sangat berantakan dan kacau balau.
Rambut Butari terlihat kusut, wajahnya memerah penuh air mata, dan bajunya dipenuhi debu tanah makam. Di samping tempatnya duduk bersimpu, terdapat sebuah kantong plastik kresek berwarna putih yang berisi berbagai macam barang belanjaan pasar. Dara merasa sangat kasihan melihat kondisi ibu yang baru saja kehilangan anak gadis satu-satunya secara tragis tersebut. Butari terus menangis terseduh-seduh sambil mengusap nisan kayu-kayu bernuliskan nama Riana dengan tangannya yang bergetar. Tangisannya perlahan berubah menjadi suara isakan yang keras, dipenuhi oleh luapan emosi sedih dan rasa amarah yang sudah tidak bisa dia tahan lagi. "Ibu nggak bisa terima kamu pergi kayak gini, nak. Ibu sakit lihat kamu ditinggalin di jalanan sendirian," teriak Butari sambil memukul tanah makam dengan tangannya. Suara Butari terdengar serak dan menggema di tengah area pemakaman yang sunyi, membuat bulu kuduk Dara merinding mendengarnya. Butari menengadahkan wajahnya ke atas, menangis semakin histeris, meluapkan semua kemarahannya. "Ibu sumpah nggak akan pernah bisa ikhlas. Ibu nggak bakal maafin orang yang udah ngabrak kamu, nak. Ibu bakal cari orang itu sampai dapat, biar dia ngerasain sakit yang sama," sumpah Butari dengan nada suara yang sangat tinggi dan bergetar hebat. Emosi yang meluap-luap itu membuat napas Butari menjadi tidak beraturan, badannya terguncang hebat menahan beban duka yang teramat berat. Dara yang melihat kejadian itu dari balik pohon merasa sangat simpati sekaligus ketakutan. "Mas, kasihan banget ya Butari sampai kayak gitu nangisnya. Hatinya pasti sakit banget kehilangan anak secara tiba-tiba," bisik Dara pelan di dekat telinga suaminya. Dino menatap nanar ke arah makam lalu membalas bisikan istrinya. "Iya, wajar aja kok ibunya marah besar, Ra. Namanya juga korban tabrak lari dan pelakunya belum ketangkap sampai sekarang," jawab Dino menahan napas. Tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan oleh sebuah kejadian kecil namun mengejutkan di dekat makam tersebut. Karena Butari bergerak terlalu agresif saat menangis dan memukul tanah, tangannya tidak sengaja menyenggol kantong plastik belanjaan di sebelahnya. Kantong plastik tipis itu robek karena tersangkut ujung nisan kayu. Isi barang belanjaan dari dalam plastik itu tumpah dan berserakan jatuh ke atas gundukan tanah merah makam Riana. Beberapa sayuran dan bumbu dapur berhamburan berantakan di sekitar tempat duduk Butari. Namun, ada satu barang yang menarik perhatian Dara. Beberapa buah jeruk nipis berwarna hijau kekuningan ikut menggelinding keluar dari dalam plastik tersebut. Buah jeruk nipis itu jatuh menggelinding pelan di atas gundukan tanah, lalu berhenti tepat di tengah-tengah makam Riana. Butari yang masih larut dalam tangisan histerisnya, sama sekali tidak memperdulikan barang belanjaannya yang tumpah ruah tersebut. Dia membiarkan jeruk nipis itu tergeletak begitu saja di atas tanah makam anaknya, lalu terus melanjutkan tangisannya memanggil nama Riana. Melihat suasana yang semakin emosional dan tidak terkendali, Dino merasa ini bukan waktu yang tepat untuk berada di sana. "Udah Yura, mending kita pulang aja sekarang. Biarin Butari nenangin dirinya sendiri dulu di sana. Kita nggak enak kalau ganggu," ajak Dino sambil menarik tangan Dara secara perlahan. Dara mengangguk setuju, namun pandangannya masih belum bisa lepas dari buah jeruk nipis yang berserakan di atas makam itu. Entah kenapa, melihat jeruk nipis tergeletak di atas makam korban kecelakaan, memunculkan perasaan ganjil di dalam batin Dara. Keesokan harinya, suasana pagi di desa itu biasanya terasa sepi dan menenangkan. Namun, hari itu keadaan mendadak berubah menjadi sangat kacau. Matahari baru saja naik sepenggalah, tetapi suara keributan yang sangat keras sudah terdengar memecah keheningan jalanan desa. Dara dan Dino yang sedang sarapan di ruang tengah terkejut mendengar suara teriakan perempuan dari arah luar rumah mereka. Rasa penasaran bercampur cemas membuat mereka berdua segera meletakkan piring, lalu bergegas berjalan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di ujung jalan tanah yang tidak jauh dari rumah mereka, terlihat belasan warga desa sudah berkerumun membentuk lingkaran besar. Kerumunan warga itu berkumpul tepat di depan halaman rumah Butari, ibu kandung almarhumah Riana, yang pagi itu tampak sangat tegang. Dara dan Dino berjalan mendekati kerumunan warga tersebut untuk mencari tahu penyebab keributan yang menghebohkan desa pagi ini. Saat mereka berhasil mengintip dari sela-sela bahu warga, terlihat seorang ibu bernama Bulina sedang berdiri berkacak pinggang dengan wajah memerah karena marah. Bulina adalah salah satu tetangga desa yang anak laki-lakinya bernama Gilang merupakan sahabat paling dekat Riana saat di sekolah. Di hadapan Bulina, berdiri Butari dan ibunya, Nek Darmi, yang tampak kebingungan menghadapi amarah tetangganya tersebut. Napas Bulina terlihat naik turun dengan cepat,
Matanya menatap tajam ke arah Butari, seolah memendam kebencian yang sangat dalam. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat atau melerai. Mereka hanya berbisik-bisik menyaksikan pertengkaran dua ibu rumah tangga tersebut. "Kamu tuh sebenarnya punya niat apa sih sama warga desa ini, Tari? Anakku Gilang di rumah tuh sekarang udah nyaris gila gara-gara ulahmu," teriak Bulina dengan suara melengking keras. Butari memundurkan langkahnya karena terkejut. Wajahnya yang masih pucat karena duka, kini terlihat semakin kebingungan. "Loh, aku ini salah apa sama anakmu, Mbak? Gilang itu kan sahabatnya Riana. Masa aku ada niat jahat sama dia?" jawab Butari dengan suara gemetar. Bulina maju satu langkah, menudingkan jari telunjuknya tepat ke arah wajah Butari tanpa rasa sungkan sedikit pun. "Alah, gak usah pura-pura gak tahu kamu. Semalaman Gilang menjerit-jerit ketakutan di kamar. Dia terus-terusan dihantui sama arwah anakmu itu," cecar Bulina dengan penuh emosi. Nek Darmi yang berdiri di sebelah anaknya berusaha ikut menenangkan suasana agar tidak semakin panas. "Sabar dulu Bulina, kita bicarakan baik-baik di dalam rumah aja yuk. Gak enak diliatin banyak tetangga begini," bujuk Nek Darmi pelan. Namun teguran itu justru membuat kemarahan Bulina semakin tidak terkendali dan suaranya terdengar semakin menekan. "Gak usah pakai masuk ke dalam segala, Nek. Biar semua warga di sini sekalian dengar dan tahu apa kelakuan anakmu ini. Kamu sengaja kan, Tari, meras jeruk nipis di atas darah Riana di jalan raya tempat kecelakaan itu," tuduh Bulina dengan suara lantang. Mendengar kalimat tuduhan itu, suasana di kerumunan warga seketika berubah menjadi sangat riuh dan penuh suara bisik-bisik keheranan. Dara menoleh ke arah Dino, teringat kembali pada kejadian buah jeruk nipis yang tumpah dari kantong belanjaan Butari di makam sore kemarin. Menurut kepercayaan kuno warga desa setempat, meneteskan air perasan jeruk nipis di atas genangan darah korban kecelakaan adalah sebuah pantangan besar. Mitosnya, rasa asam dari jeruk nipis itu akan membuat arwah korban merasa sangat perih, kepanasan, dan akhirnya gentayangan untuk mencari pelaku yang membunuhnya. Karena rasa sakit gaib yang tidak tertahankan itu, arwah korban tidak hanya meneror si pelaku pembunuhan, tetapi juga akan mengamuk dan mengganggu siapa saja yang ada di desa tersebut. Itulah sebabnya arwah Riana terus-menerus merintih, mengucapkan kata perih dan tolong kepada seluruh warga desa setiap malam. Tuduhan keji itu membuat pertahanan batin Butari langsung runtuh. Air matanya seketika pecah membasahi wajahnya yang lelah. "Astagfirullah, Mbak Lina. Tega banget kamu nuduh aku ngakuin hal musyrik kayak gitu. Riana itu anak kandungku sendiri loh, darah dagingku," bantah Butari sambil menangis histeris memegang dadanya. "Ngapain juga aku sengaja bikin arwah anakku sendiri kepanasan dan kesakitan kayak gitu? Aku ini ibunya, Mbak. Ibu mana yang tega nyiksa arwah anaknya sendiri biar gentayangan?" lanjut Butari dengan suara serak yang memilukan. Nek Darmi segera memeluk tubuh putrinya yang mulai lemas dan hampir jatuh ke tanah, ikut menangis melihat penderitaan anaknya. Namun Bulina sama sekali tidak memedulikan tangisan itu. Dia tetap bersikeras dengan tuduhannya karena kondisi anaknya di rumah sudah sangat mengkhawatirkan. "Terus kalau bukan kamu yang meras jeruk nipis itu, siapa lagi coba? Cuma kamu yang paling dendam dan gak terima sama kematian Riana," serang Bulina lagi tanpa ampun. Tepat pada saat pertengkaran itu hampir berujung pada kekerasan fisik, terdengar suara lantang seorang pria parubaya memecah kerumunan. Pak Ridwan, tokoh agama di desa itu, berjalan membelah kerumunan warga dengan raut wajah tegas dan berwibawa. Sudah, hentikan semuanya. Astagfirullah, kalian ini sesama tetangga, kenapa malah ribut saling menuduh begini di jalanan?" tegur Pak Ridwan dengan suara berat yang langsung menghentikan omongan Bulina. Pak Ridwan berdiri tepat di tengah-tengah antara Bulina dan Butari, memastikan tidak ada lagi perdebatan lanjutan. "Bulina, saya paham sampean khawatir sama kondisi Gilang, tapi menuduh tanpa bukti yang jelas, itu namanya fitnah," ucap Pak Ridwan memberikan peringatan keras. "Dan Butari, perbanyak doa buat almarhumah Riana ya. Pertengkaran kayak gini sama sekali nggak akan bikin arwah anak jenengan tenang di sana," lanjut Pak Ridwan menasihati dengan lembut. Kehadiran Pak Ridwan berhasil meredam kekacauan pagi itu, membuat Bulina akhirnya mengalah dan berjalan pulang ke rumahnya sambil menggerutu pelan. Warga desa yang berkerumun pun perlahan mulai membubarkan diri satu persatu, meninggalkan halaman rumah tersebut. Dara dan Dino berjalan kembali ke rumah mereka dalam keadaan diam, menyadari bahwa misteri teror ini semakin rumit. Malam itu, Dara merebahkan tubuhnya,
berharap bisa mengistirahatkan pikirannya dari segala rentetan teror arwah Riana yang mengganggu desa setiap malam. Udara malam masuk perlahan melalui celah ventilasi, membawa hawa dingin yang membuat Dara menarik selimut tipisnya sampai sebatas leher. Tidak butuh waktu lama bagi Dara untuk terlelap karena rasa kantuk yang luar biasa berat mendera matanya. Namun, tidur pulasnya itu ternyata tidak memberikan istirahat, melainkan justru membawanya masuk ke dalam sebuah mimpi yang sangat mengerikan dan terasa sangat nyata. Di dalam penglihatan mimpi itu, Dara mendapati dirinya sedang berdiri sendirian di tengah jalan raya aspal yang sangat gelap dan sepi. Suasana jalan raya di dalam mimpi itu terasa sangat dingin, persis seperti kondisi malam saat kejadian tabrak lari Riana tempo hari. Dara menoleh ke sekeliling, mencoba mencari tahu di mana posisinya sekarang, lalu pandangannya tertuju pada sebuah genangan gelap di atas aspal. Genangan itu ternyata adalah darah segar yang mengalir dari titik lokasi kecelakaan, memantulkan cahaya remang-remang dari langit malam. Bulu kuduk Dara merinding saat dia melangkah mendekati genangan darah tersebut, mencium aroma anyir darah yang sangat menyengat memenuhi udara. Tepat di dekat genangan darah itu, Dara melihat ada seorang laki-laki muda yang sedang berjongkok membelakanginya, memakai jaket berwarna gelap. Laki-laki muda itu memegang sebuah jeruk nipis hijau yang sudah dibelah dua, lalu menekan dan memeras jeruk nipis itu tepat di atas genangan darah almarhumah Riana. Air perasan jeruk nipis yang sangat asam itu menetes deras ke aspal, bercampur dengan darah segar dan menimbulkan suara mendesis yang membuat telinga Dara berdengung. Dara ingin berteriak keras untuk melarang laki-laki itu, tetapi mulutnya terasa terkunci kaku dan suaranya sama sekali tidak bisa keluar dari tenggorokan. Setelah air jeruk nipis itu habis diperas, laki-laki tersebut langsung bangkit berdiri dan berlari kencang menjauh tanpa menoleh sedikit pun ke arah belakang. Pandangan Dara kemudian beralih pada sebuah benda yang terparkir menyala, tidak jauh dari lokasi genangan darah dan pecahan kaca tersebut. Benda itu adalah sebuah mobil yang bagian belakangnya penyok parah, diyakini kuat sebagai mobil pelaku yang menabrak Riana sore itu lalu bersiap kabur. Dara memicingkan matanya untuk melihat ciri-ciri mobil tersebut di tengah kegelapan, mencoba mengingat detail apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Di bagian kaca belakang mobil itu, tertempel sebuah stiker berukuran lumayan besar yang bergambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Tepat saat mobil itu menginjak gas dan melaju pergi dengan kencang, Dara langsung terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh wajah dan leher Dara, jantungnya berdebar sangat kencang, merespons mimpi buruk yang baru saja menguras energinya. Dino yang tidur di sebelahnya ikut terbangun dari tidurnya, merasa terkejut melihat istrinya duduk dengan wajah pucat pasi dan bahu yang naik turun. "Ra, kamu kenapa kok bangun-bangun sampai keringetan parah gitu? Kamu mimpi seram lagi ya barusan?" tanya Dino khawatir sambil mengusap punggung istrinya. Dara menelan ludah susah payah, berusaha menormalkan detak jantungnya sebelum merespons pertanyaan suaminya. "Mas, aku baru-baru aja mimpi aneh dan nyata banget. Aku mimpi lagi berdiri di jalan raya aspal tempat Riana ditabrak lari itu," ucap Dara dengan suara bergetar. "Terus di mimpiku, aku lihat ada laki-laki meras jeruk nipis di atas genangan darah Riana. Aku juga lihat mobil yang nabrak itu. Di kaca belakangnya ada stiker gambar dua bunga matahari layu," lanjut Dara menjelaskan secara rinci. "Udah, kamu tenangin diri dulu ya. Namanya juga kamu seharian kepikiran keributan soal jeruk nipis tadi pagi. Makanya sampai ke bawah masuk ke mimpi. Mending kamu minum air putih ini dulu biar agak lega." Bujuk Dino mencoba menenangkan istrinya agar kembali rasional. Keesokan harinya, matahari bersinar cukup terik menyinari desa, tetapi ketenangan warga kembali terguncang oleh suara teriakan panik dari salah satu rumah. Suara keributan yang penuh kepanikan itu berasal dari rumah Bu Lina, tetangga yang kemarin menuduh Butari meras jeruk nipis di jalanan. Dara dan Dino segera berlari keluar rumah menuju sumber keributan, bergabung dengan beberapa warga lain yang sudah berkumpul dengan raut wajah cemas. Saat mereka mengintip dari pintu depan rumah Bu Lina, kejadian yang berlangsung di ruang tamu itu sungguh membuat semua warga ketakutan mundur. Anak laki-laki Bu Lina yang bernama Gilang sedang meronta-ronta hebat di lantai, tubuhnya kejang keras dengan mata melotot ke atas. Gilang sedang mengalami kesurupan. Suaranya berubah total menjadi suara perempuan yang melengking tinggi dan menangis terseduh-seduh menahan sakit. "Perih, panas banget. Tolong aku perih," jerit Gilang dengan suara rintihan yang sama persis seperti suara arwah Riana setiap malam.
Bulina menangis histeris di pojok ruangan melihat kondisi anak laki-lakinya yang terus menyakiti diri sendiri berguling-guling di atas ubin lantai. Beberapa bapak desa berusaha keras menahan tangan dan kaki Gilang agar pemuda itu tidak membenturkan kepalanya ke dinding rumah yang keras. Tidak lama kemudian, Pak Ridwan datang dengan langkah tergesa-gesa setelah dipanggil oleh salah satu tetangga yang berlari ke masjid. Pak Ridwan langsung duduk bersila di dekat kepala Gilang, memejamkan mata, dan mulai membacakan doa-doa dengan suara yang lantang dan tegas. Perlawanan Gilang justru menjadi semakin kuat. Tubuhnya memberontak keras setiap kali Pak Ridwan membacakan ayat-ayat suci di dekat telinganya. "Ayo keluar kamu dari tubuh anak ini. Jangan ganggu raga manusia yang masih hidup," perintah Pak Ridwan dengan nada tinggi sambil menekan dahi Gilang. Setelah beberapa menit berjuang keras mengeluarkan arwah Riana dari tubuh Gilang, tubuh pemuda itu perlahan menjadi lemas dan berhenti meronta. Gilang membuka matanya perlahan, napasnya tersengal-sengal kelelahan setelah kesadarannya kembali mengambil alih kendali atas tubuhnya sendiri. Bulina langsung menghambur memeluk anak laki-lakinya itu dengan sangat erat, menangis bersyukur karena Gilang sudah kembali sadar dan selamat. Namun, Gilang justru ikut menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang masih terlihat sangat pucat. Gilang menatap wajah Pak Ridwan dan ibunya secara bergantian, memberikan tatapan penuh rasa bersalah yang mendalam kepada semua orang di sana. "Bu, maafin Gilang. Pak Ridwan, tolong maafin Gilang," ucap Gilang dengan suara serak yang terputus-putus menahan isak tangis di tenggorokannya. "Loh, kamu ngomong apa sih, Nak? Kamu kan gak ada salah apa-apa. Kamu cuma kesurupan arwah temenmu aja tadi," jawab Bulina sambil mengusap air mata di pipi anaknya. Gilang menggelengkan kepalanya dengan kuat, melepaskan pelukan ibunya perlahan, lalu bersimpuh menunduk di depan Pak Ridwan. "Bukan gitu maksudnya, Bu. Gilang mau ngaku salah di depan semua warga di sini. Sebenarnya, Gilang yang diam-diam pergi ke jalan raya dan meras jeruk nipis itu sore-sore." Pengakuan Gilang itu seketika membuat semua warga di ruangan terkesiap kaget luar biasa. Bulina mematung tidak percaya mendengar perkataan dari mulut anak kandungnya sendiri, teringat bahwa dia sudah menuduh orang yang salah kemarin. Gilang lakuin itu karena Gilang sedih dan marah banget Riana meninggal ditabrak lari terus ditinggal kabur. Gilang sengaja pengen arwah Riana gentayangan biar Riana bisa balas dendam nyari orang yang udah nabrak dia. Lanjut Gilang menjelaskan niat ekstrimnya sambil menangis sangat menyesal. Dara yang berdiri di ambang pintu langsung teringat pada mimpinya semalam, menyadari bahwa laki-laki berjaket yang meras jeruk nipis di mimpinya itu memang Gilang. Pak Ridwan menghela napas panjang menatap Gilang yang masih bersimpuh menangis penuh penyesalan di atas ubin lantai. "Gilang, Bapak paham kamu sedih kehilangan sahabatmu, tapi caramu itu sangat salah dan malah menyiksa arwahnya," ucap Pak Ridwan dengan nada tegas. Gilang mengangguk pelan sambil terus mengusap air mata yang membasahi wajah pucatnya. "Iya Pak, Gilang nyesel banget udah meras jeruk nipis itu. Gilang beneran minta maaf sama semuanya," balas Gilang dengan suara bergetar. Pak Ridwan kemudian memberikan instruksi penting untuk segera menghentikan gangguan gaib yang meresahkan desa tersebut. "Nanti malam, setelah selesai waktu sholat Isya, kamu harus balik lagi ke lokasi kecelakaan itu. Kamu harus menyiram dan membersihkan sisa perasan jeruk nipis di aspal, biar arwah Riana nggak kepanasan lagi," perintah Pak Ridwan. Gilang langsung menyanggupi perintah itu tanpa ragu demi menebus kesalahan fatal yang sudah dia lakukan. Dara yang sejak tadi berdiri di ambang pintu merasa terpanggil untuk ikut mengakhiri rentetan teror tersebut. Pengalaman mistis yang terus menghantuinya setiap malam membuat Dara ingin memastikan sendiri bahwa semuanya benar-benar selesai. "Pak Ridwan, kalau boleh aku mau ikut nemenin Gilang ke jalan raya ntar malam ya," tawar Dara memberanikan diri. Pak Ridwan menoleh ke arah Dara lalu mengangguk setuju menerima tawaran bantuan tersebut. "Boleh saja Mbak. Malah lebih bagus kalau ada warga lain yang ikut nyaksiin biar jelas," jawab Pak Ridwan. Dino yang berdiri di sebelah istrinya menatap dengan raut wajah yang sangat khawatir. "Kamu beneran berani ikut ke sana malam-malam, Ra? Jalan raya itu kan gelap dan sepi banget kalau malam," bisik Dino memegang tangan istrinya. "Berani kok Mas, kan ada Pak Ridwan sama Gilang juga yang ikut ke sana entar. Aku cuma pengen teror ini beneran tuntas biar kita bisa tidur tenang lagi," bujuk Dara meyakinkan suaminya. Dino akhirnya mengalah dan membiarkan istrinya ikut mendampingi proses pembersihan jalan raya tersebut. Waktu berlalu dengan cukup cepat, sampai gema azan Isya terdengar berkumandang dari pengeras suara masjid desa. Setelah sebagian warga selesai menunaikan ibadah,
keadaan jalanan desa kembali berubah menjadi sangat sepi dan gelap. Dara sudah bersiap mengenakan jaket tebalnya dan membawa sebuah senter berukuran sedang dari dalam rumah. Dara berjalan menuju halaman depan masjid untuk menemui Pak Ridwan dan Gilang yang sudah menunggu di sana. Gilang terlihat membawa sebuah ember plastik berisi air bersih dan sebuah sikat cuci baju di tangannya. Wajah pemuda itu masih terlihat tegang, tetapi ada tekad kuat di matanya untuk menyelesaikan kekacauan itu. "Mbak Dara sudah bawa senternya buat penerangan di jalan nanti kan?" tanya Pak Ridwan memastikan persiapan mereka. "Udah kok Pak, senternya udah aku bawa dan baterainya juga masih penuh," jawab Dara menyalakan senternya sebentar. "Ya sudah, mari kita berangkat sekarang aja, mumpung belum terlalu larut malam," ajak Pak Ridwan memimpin langkah mereka. Mereka bertiga akhirnya berjalan kaki meninggalkan area permukiman desa menuju lokasi jalan raya tempat kecelakaan itu terjadi. Perjalanan menuju jalan raya aspal itu memakan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki membelah malam. Suasana di sepanjang pinggir jalan raya itu sangat sepi, tanpa ada satupun lampu penerangan jalan yang menyala. Angin malam bertiup cukup kencang dari arah hamparan persawahan kosong, membuat udara terasa semakin dingin menusuk kulit. Dara menyorotkan lampu senternya ke arah depan untuk membantu Gilang mencari titik pasti jatuhnya korban kecelakaan tersebut. Setelah menyusuri pinggir jalan beberapa saat, Gilang akhirnya berhenti dan menunjuk sebuah area aspal yang agak menjorok. "Di sini tempatnya Pak, waktu itu aku meras jeruk nipisnya pas di atas noda darah yang ini," ucap Gilang menunjuk noda gelap di aspal. Noda darah itu sudah mengering dan menyatu dengan warna aspal, tetapi bentuknya masih terlihat cukup jelas. Suasana di sekitar lokasi kecelakaan itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan terasa membebani dada. Suara jangkrik yang tadinya bersaut-sahutan tiba-tiba berhenti total, menyisakan keheningan malam yang membuat bulu kuduk Dara kembali merinding. "Ayo cepat, mulai dibersihkan sekarang. Siram airnya sedikit-sedikit sambil digosok pakai sikat biar nodanya hilang," instruksi Pak Ridwan kepada Gilang. Gilang langsung berjongkok di dekat noda darah itu, menuangkan air dari dalam ember secara perlahan ke atas aspal. Gilang mulai menggosok permukaan aspal itu menggunakan sikat cuci dengan gerakan memutar yang sangat kuat. Dara mengarahkan cahaya senternya tepat ke area yang sedang disikat oleh Gilang, agar pemuda itu bisa melihat pekerjaannya dengan jelas. Saat air mulai melarutkan sisa noda darah dan perasan jeruk nipis itu, hawa udara di sekitar mereka turun drastis. Aroma anyir darah dan bau menyengat jeruk nipis mendadak tercium sangat kuat memenuhi rongga hidung mereka bertiga. Tepat pada saat itu, sosok arwah Riana kembali menampakkan wujudnya berdiri kaku, tidak jauh dari tempat Gilang berjongkok. Dara menahan napasnya karena terkejut melihat arwah gadis berseragam kotor itu muncul di pinggir jalan raya yang gelap. Namun kali ini, wujud penampakan arwah Riana terlihat sedikit berbeda dari malam-malam mencekam sebelumnya. Arwah gadis malang itu tidak lagi merintih kesakitan mengucapkan kata tolong dan perih seperti yang biasa warga dengar. Luka-luka mengerikan di wajah dan tubuhnya perlahan memudar seiring dengan bersihnya noda darah di atas aspal tersebut. Arwah Riana hanya berdiri diam, menatap Gilang yang sedang menangis sambil terus menyikat aspal jalanan dengan sekuat tenaga. Pak Ridwan menatap penampakan arwah itu sambil mulutnya tidak berhenti berkomat-kamit membacakan doa keselamatan untuk sang arwah. Setelah aspal itu benar-benar bersih dari sisa darah dan air jeruk nipis, wujud arwah Riana mulai berubah menjadi tembus pandang. Perlahan-lahan, bayangan gadis berseragam sekolah menengah atas itu memudar tertiup angin malam, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka bertiga. Suasana mencekam di lokasi itu seketika menghilang, tergantikan oleh hembusan angin malam yang terasa jauh lebih sejuk dan melegakan. Gilang meletakkan sikatnya di atas aspal, mengusap air mata di wajahnya, lalu bernapas sangat lega karena misinya berhasil. "Alhamdulillah, arwah temanmu sudah nggak merasa perih lagi sekarang. Semoga dia bisa cepat tenang," ucap Pak Ridwan menepuk pundak Gilang. Sementara Gilang dan Pak Ridwan membereskan sisa air di ember, Dara menyorotkan senternya ke arah semak-semak di pinggir jalan. Nalurinya mengatakan masih ada satu hal lagi yang tertinggal di lokasi kecelakaan tabrak lari tersebut. Dara menyisir pelan area rumputan di tepi parit, tempat yang kemungkinan besar terinjak oleh pelaku saat berusaha melarikan diri. Cahaya senter Dara tiba-tiba memantulkan sebuah kilauan benda logam berukuran kecil yang tersangkut di antara rumputan liar. Dara berjalan mendekat
dan menunduk untuk mengambil benda berkilau itu dari atas permukaan tanah yang lembab. Benda itu ternyata adalah sebuah kalung rantai putih dengan bandul berbentuk bulan sabit yang kondisinya agak kotor terkena lumpur. Dara mengamati kalung liontin bulan sabit itu dengan saksama, mengingat bahwa barang mahal ini pasti bukan milik almarhumah Riana. "Pak Ridwan, Gilang, coba lihat ke sini bentar deh. Aku nemuin kalung liontin jatuh di semak-semak pinggir jalan ini," panggil Dara kepada dua orang tersebut. Pak Ridwan dan Gilang segera berjalan menghampiri Dara untuk melihat benda misterius yang baru saja ditemukan itu. Pak Ridwan mengambil kalung liontin bulan sabit itu dari tangan Dara dan memeriksanya di bawah cahaya lampu senter. Wah, ini sepertinya barang milik pelaku tabrak lari yang gak sengaja jatuh pas dia keluar dari mobil, duga Pak Ridwan dengan yakin. Gilang menatap tajam ke arah kalung liontin itu, tangannya mengepal kuat menahan emosi yang kembali memuncak di dadanya. Berarti kita bisa pakai kalung ini buat nyari tahu siapa sebenarnya orang jahat yang udah nabrak Riana sampai mati, ucap Gilang dengan nada suara bergetar menahan amarah. Dara mengangguk setuju dengan ucapan pemuda itu, menyadari bahwa kalung ini adalah satu-satunya petunjuk fisik dan bukti paling kuat yang mereka miliki saat ini. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk segera berjalan pulang, membawa kalung liontin itu menembus gelapnya malam. Namun, tepat saat mereka akan berbelok memasuki area permukiman warga, sorot lampu kuning dari sebuah kendaraan memecah kegelapan malam. Sebuah mobil pribadi melaju dengan kecepatan sedang melewati mereka bertiga, lalu berbelok masuk ke arah jalanan utama desa. Cahaya lampu dari teras rumah warga tanpa sengaja menyorot bagian belakang mobil tersebut, memperlihatkan penyok yang cukup parah di bagian bempernya. Mata Dara seketika membesar saat dia melihat sebuah stiker berukuran lumayan besar tertempel jelas di bagian kaca belakang mobil itu. Stiker itu bergambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu, persis sama seperti mobil pelaku yang ada di dalam mimpinya. "Pak Ridwan, Gilang, coba lihat mobil yang baru aja lewat itu. Itu mobil pelaku tabrak lari yang ada di dalam mimpiku semalam," ucap Dara sambil menunjuk ke arah mobil yang mulai menjauh. Gilang langsung menajamkan pandangannya, melihat stiker bunga matahari layu dan bemper yang penyok parah tersebut. "Mbak Dara beneran yakin kalau itu mobil orang yang nabrak Riana?" tanya Gilang memastikan dengan nada suara yang mulai meninggi. "Beneran Lang, aku yakin banget 100%. Stiker bunga mataharinya persis banget sama yang aku lihat di mimpiku pas dia kabur," jawab Dara dengan sangat yakin. Pak Ridwan segera mengambil keputusan cepat agar mereka tidak kehilangan jejak mobil yang sangat mencurigakan tersebut. "Ayo kita kejar dan ikutin mobil itu dari belakang sekarang juga, tapi jangan sampai ketahuan kalau kita lagi membuntuti," ajak Pak Ridwan sambil mempercepat langkah kakinya. Mereka bertiga berlari kecil menyusuri jalanan desa, mengikuti sorot lampu merah dari mobil itu dari jarak yang aman. Mobil tersebut melaju pelan melewati beberapa gang sempit, lalu akhirnya berhenti terparkir di pelataran sebuah rumah sederhana di bagian ujung desa. Rumah itu rupanya adalah rumah kontrakan yang baru saja ditempati oleh seorang warga pendatang bernama Pak Joko. Dara, Gilang, dan Pak Ridwan bersembunyi di balik pagar tembok tetangga, mengintip aktivitas yang sedang terjadi di pelataran rumah tersebut. Pintu mobil terbuka, lalu terlihat Pak Joko keluar dari kursi pengemudi sambil membawa sebuah tas kerja berwarna hitam. Pria parubaya itu berjalan gontai menuju pintu rumah, sama sekali tidak menyadari bahwa keberadaannya sedang diawasi dengan ketat. Melihat pria itu dengan santainya berjalan masuk ke dalam rumah setelah membunuh sahabatnya, emosi Gilang langsung tersulut dan tidak terkendali lagi. Darah pemuda itu mendidih, melupakan semua rasa takut dan penyesalan yang dia rasakan sepanjang malam ini. Gilang berlari kencang keluar dari tempat persembunyiannya, menerobos masuk ke pelataran rumah Pak Joko tanpa memedulikan teriakan peringatan dari Pak Ridwan. Gilang langsung melompat dan memukul wajah Pak Joko dengan sangat keras dari arah belakang, membuat pria itu jatuh tersungkur keras ke atas tanah. "Bangsat kamu! Kamu kan yang udah nabrak Riana sampai mati, terus kabur ninggalin dia di jalan," teriak Gilang dengan penuh amarah. Pukulan keras dari Gilang membuat Pak Joko meringis kesakitan sambil memegang hidungnya yang mulai mengeluarkan darah segar. Perkelahian antara pemuda dan pria paruh baya itu langsung pecah di pelataran rumah, menimbulkan suara keributan yang sangat nyaring memecah keheningan malam. Gilang terus melayangkan pukulan bertubi-tubi dengan membabi buta, sementara Pak Joko berusaha menangkis dan membalas pukulan pemuda yang sedang mengamuk tersebut. Suara teriakan marah Gilang dan bantingan benda-benda di teras rumah
langsung memancing perhatian warga desa yang sedang bersiap tidur. Lampu-lampu rumah tetangga seketika menyala terang, lalu belasan warga berlarian keluar rumah dan berkerumun mendatangi lokasi perkelahian tersebut. Dara dan Pak Ridwan juga berlari mendekat, berusaha keras menarik tubuh Gilang mundur agar perkelahian fisik itu tidak berujung pada kematian. "Udah Lang, berhenti. Jangan main hakim sendiri kayak gini. Kita laporin polisi aja," teriak Pak Ridwan sambil memegang erat kedua lengan Gilang dari arah belakang. Gilang meronta dengan napas terengah-engah, wajahnya memerah karena amarah yang masih meluap-luap belum tuntas. Pak Joko bangun berdiri dengan susah payah, wajahnya penuh memar dan napasnya tersengal-sengal menatap Gilang dengan tatapan bingung. "Kamu ini siapa? Tiba-tiba datang mukul saya malam-malam begini. Saya nggak tahu apa-apa soal anak yang namanya Riana itu," bantah Pak Joko berusaha membela diri di hadapan warga desa. Mendengar kebohongan itu, Gilang langsung merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan kalung liontin bulan sabit yang mereka temukan di jalan raya tadi. Gilang melemparkan kalung liontin itu dengan keras, tepat ke arah dada Pak Joko. "Gak usah bohong kamu. Kalung liontin ini jatuh di jalan raya tempat kamu nabrak Riana kan? Buktinya udah jelas ada di situ semua," bentak Gilang dengan suara lantang. Kalung liontin itu membentur dada Pak Joko, lalu jatuh memantul ke tanah. Tepat pada saat keributan panas itu terjadi, Butari yang mendengar suara keramaian ikut menyusul datang ke lokasi bersama beberapa ibu-ibu lainnya. Butari menerobos kerumunan warga dengan napas memburu, lalu pandangannya langsung tertuju pada kalung liontin bulan sabit yang tergeletak kotor di atas tanah tersebut. Mata Butari seketika membesar mengenali bentuk kalung liontin bulan sabit yang sangat familiar di ingatannya tersebut. Dengan tangan bergetar hebat, Butari berjongkok mengambil kalung itu dari atas tanah dan mengusap sisa debu yang menempel di permukaannya. Semua warga langsung terdiam melihat Butari menatap kalung liontin itu dengan raut wajah yang sangat terkejut dan pucat pasi. Butari menggunakan kuku jarinya untuk menekan sisi kecil pada liontin tersebut, lalu membuka penutupnya secara perlahan. Di dalam liontin itu, terdapat sebuah foto lama berukuran sangat kecil yang masih tersimpan dengan sangat rapi. Foto itu memperlihatkan seorang pria muda yang sedang tersenyum bahagia menggendong seorang bayi perempuan mungil yang cantik. Butari menatap foto itu cukup lama, lalu perlahan mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah Pak Joko yang berdiri kaku di depannya. Tangis Butari seketika pecah saat itu juga. Air matanya mengalir deras, menyadari kenyataan super tragis yang baru saja terungkap di depan matanya. Pria parubaya pelaku tabrak lari bernama Pak Joko itu ternyata adalah mantan suaminya sendiri, ayah kandung Riana yang sudah belasan tahun pergi meninggalkan keluarga mereka. "Mas Joko, kamu beneran Mas Joko kan? Ayahnya Riana?" tanya Butari dengan suara parau yang bergetar hebat menahan tangis. Pak Joko mematung di tempatnya, matanya menatap Butari dengan pandangan penuh rasa bersalah dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. "Tari, maafin aku Tari. Aku panik banget waktu nabrak anak sekolah itu. Aku beneran takut dihakimi massa, makanya aku langsung kabur," jawab Pak Joko dengan suara pelan dan gemetar. Pengakuan dari mulut Pak Joko itu menjadi puncak kehancuran hati Butari malam itu. Sambil menangis histeris, Butari berteriak sekuat tenaga memukul dada Pak Joko secara berulang-ulang. "Anak SMA yang kamu tabrak mati di jalan itu Riana, Mas. Riana itu darah dagingmu sendiri yang kamu tinggalin dari masih bayi," teriak Butari dengan suara melengking penuh keputusasaan. Kalimat itu menghantam batin Pak Joko dengan sangat keras, layaknya sambaran petir. Kenyataan bahwa korban yang dia tabrak dan dia biarkan mati di jalan raya adalah putri kandungnya sendiri membuat pria itu syok berat. Pak Joko memundurkan langkahnya, matanya melotot kosong, lalu tubuhnya langsung tumbang jatuh pingsan ke atas tanah karena tidak sanggup menerima kenyataan pahit tersebut. Kekacauan malam itu akhirnya ditangani secara tegas oleh beberapa warga yang langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian setempat. Kekacauan malam itu akhirnya ditangani secara tegas oleh beberapa warga yang langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian setempat. Tidak butuh waktu lama, mobil patroli polisi datang dengan sirine menyala, membelah kerumunan warga yang masih berbisik-bisik membicarakan kejadian tragis tersebut. Polisi memborgol kedua tangan Pak Joko yang sudah mulai sadar dari pingsannya, lalu membawanya masuk ke dalam mobil tahanan untuk diproses secara hukum atas kejahatan tabrak lari. Butari masih duduk menangis terseduh-seduh memeluk ibunya, Nek Darmi. Sementara warga desa mulai menenangkan diri karena pelaku akhirnya sudah tertangkap.
Di tengah warga yang perlahan mulai membubarkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing, Dara berdiri diam sendirian di dekat pagar rumah. Dara menoleh ke arah jalanan gelap di ujung gang, dan di sana, dia melihat arwah Riana menampakkan diri untuk terakhir kalinya. Arwah gadis itu masih memakai seragam sekolahnya, tetapi kali ini tubuhnya tidak lagi berdarah dan wajahnya terlihat sangat bersih. Riana menatap Dara dari kejauhan, memberikan senyuman manis yang sangat tenang, lalu mengangkat tangannya melambaikan salam perpisahan. Dara membalas senyuman itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Lambaian tangan Riana menjadi pertanda akhir bahwa dendamnya telah terbalas tuntas, janjinya sudah selesai, dan arwah gadis malang itu akhirnya bisa beristirahat dengan damai selamanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.